Di tengah kota yang sibuk dan modern, terdapat sebuah tempat ibadah yang menjulang tinggi dengan megahnya. Masjid ini adalah pusat spiritual dan komunitas bagi umat muslim di sekitarnya. Dikelilingi oleh taman yang hijau dan tenang, masjid ini menawarkan tempat yang damai untuk beribadah dan mencari ketenangan. Bangunan masjid ini dirancang dengan indah, dengan kubah yang menjulang tinggi dan menara yang anggun. Dinding-dindingnya dihiasi dengan ornamen Islam yang memukau, mencerminkan keindahan seni dan arsitektur dalam tradisi Islam. Setiap hari, masjid ini dipenuhi dengan suara lantunan azan yang indah, memanggil umat muslim untuk beribadah. Umat muslim dari berbagai latar belakang dan etnis berkumpul di sini, bersatu dalam ibadah mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka membawa dengan semangat kebersamaan dan rasa hormat yang tinggi terhadap agama dan sesama manusia. Masjid ini menjadi salah satu bangunan bersejarah perkembangan Islam di Provinsi Banten. Dibangun pada masa Sultan Maulana Hasanuddin, masjid ini masuk dalam kategori bangunan cagar budaya yang dilindungi. Inilah Masjid Agung Banten atau biasa disebut dengan Masjid Banten oleh masyarakat sekitar. Masjid yang terletak di Kecamatan Kasemen, daerah Banten Lama, atau tepatnya 10 km arah utara dari kota Serang. Masjid ini dibangun antara tahun 1552 sampai 1570. Ibu Sumiati. Saya Dinar dari Cilegon. TB Arifuddin. Nama saya Muhammad Lutfi. Ada beberapa aspek yang meningkat pada Masjid Agung Banten. Contohnya dari segi keamanan, keindahan, sejarah, dan suasana tempat. Udah lama sih, dari kecil udah jualan. Iya, kalau dihitung itu mau lebih dari 30 tahunan. Kalau masjidnya sendiri aku baru pertama kali nih ya tadi masuk. Belum sempet juga sih buat nyobain ini, tapi secara ininya cukup epik ya. Bangunannya dan lain-lain itu epik banget secara ininya. Saya di sini hanya tugas aja, keduanya ada pimpinannya sama itu ya, kan sebagai wakil saya begitu. Wakil daripada ketua Makbaroh. Saya selaku petugas di kawasan Masjid Agung Banten, Satgas Banten Lama, di bawah naungan Dinas PUPR Provinsi. Dan saya ditugaskan di lapangan sebagai penjaga pos 3. Masjid Agung Banten pada tahun 2023 ini menjadi tahun peralihan bagi bidang cipta karya di Dinas PUPR Provinsi Banten. Melalui peralihan ini, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan, berkomitmen untuk dapat melakukan pengelolaan dan pengawasan yang lebih optimal lagi. Hal demikian, kata Arlan, sebagai upaya Pemprov Banten untuk menjaga kelestarian budaya dan sejarah Banten agar menjadi lebih baik lagi. Dirinya juga mengimbau agar masyarakat turut serta menjaga kelestarian budaya yang ada di Provinsi Banten. Kalau misalnya rame sih dulu juga rame. Dulu sama sekarang juga rame, cuman bedanya gini, kalau dulu kan istilahnya kan masih bebas gitu ya, nggak terlalu ketat kayak sekarang. Kalau sekarang kan intinya udah ada aturannya gitu. Jadi kalau misalnya bisa dibandingin begitu, kalau kata ibu
Kalau pribumi sini mending kayak dulu gitu, terus terang aja. Cuma kalau untuk kawasannya keren sih menurutku, karena kayak ternyata di Banten tuh ada tempat-tempat yang bersejarah yang juga tadi kan sempat ke mana namanya tuh ini sebelah sini Sultanan Banten. bukan museumnya. Museum. Nah itu pas ke museum tuh keren banget ternyata. Jadi di situ tuh kayak diceritain gimana sih Banten dulu, dan kayak ternyata banyak orang-orang Banten yang punya solusi untuk di situ kan ceritain tentang perairan gitu tuh, bagaimana mereka dapat air bersih dan lain-lain tuh kayak ternyata di Banten keren ya gitu tuh orang-orangnya, dan kayak we should kayak harusnya mungkin kita kayak gitu juga kali ya, punya semangat yang seperti mereka untuk bisa membangun yang namanya persoalan di masyarakat. Itu kan dia cerita tentang nggak adanya air dan lain-lain tuh bikin solusi gitu. Jadi kayak nggak hanya sekedar apa ya kita kerja, tapi juga memang menghasilkan sebuah karya gitu, dan itu keren banget. Nah, ini kalau dulu kan apa ya, belum gitu teratur atau belum terarahkan gitu ya. Kalau sekarang kan segala sesuatunya kan punya kesatunya udah banyak petugas, keduanya kan ada aturan gitu. Dulu kan biasa-biasa aja, aturan kan istilahnya gabung aja. Sekarang kan ada bagian-bagian, bagian kantor, bagian di lapangan kan gitu. Berarti kalau dulu itu masih satu gitu. Masih satu. Ya. Kalau sekarang udah bisa. Iya. Artinya sekarang kan diatur gitu. Terutama untuk para pengunjung, yang berdatangan dari berbagai macam daerah, berbagai macam tempat. Banyak sekali yang berkunjung ke sini, apalagi setelah direvitalisasi ini. Jumlah pengunjung semakin bertambah dari sebelumnya. Karena satu, menikmati suasana area kawasan Masjid Agung Banten, terutama taman-taman dan area payung. Dan untuk cara tim keamanan mentertibkan para pengunjung, bagaimana caranya pengunjung yang datang ke sini itu aman, nyaman, begitu kan? Lalu kami selaku petugas tetap semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk kepada para pengunjung yang datang ke kawasan Masjid Agung Banten. Dengan cara, salah satu contohnya, pengunjung harus tetap mematuhi peraturan yang ada di sini. Contoh seperti akan masuk melalui gerbang utama, sandal alas kaki sandal sepatu dimasukkan ke dalam kantong plastik contohnya, atau dititipkan ke tempat penitipan sandal demi menjaganya kawasan Masjid Agung Banten agar tetap bersih dan suci. Tujuan mayoritas para pengunjung untuk mengunjungi Masjid Agung Banten yaitu untuk berziarah kepada makam kesultanan yang ada di Masjid Agung Banten, serta melihat nilai estetika dan nilai kulturasi pada Masjid Agung Banten. Kalau dulu ibu jualan bakso es, tempatnya kan di sini ya. Dulu kan lapangan nih, lapangan sama di bawah menara kan masih bisa kalau dulu ya. Sekarang kan udah nggak boleh. Makanya pas dibagusin begini Banten ibu, sekarang gantinya dagang kayak gini, sosis asongan gitu. Kalau dulu kan ada tempatnya, sekarang nggak dikasih tempat gitu. Bedanya gitu. Terus kalau misalnya pengunjung juga kan udah jarang lah gitu, makan juga nggak terlalu bebas, pokoknya udah banyak aturannya. Sebenarnya pertama saya ke sini tuh pengen survei buat, jadi saya kan ngurusin anak-anak yatim piatu. Nah anak-anak itu pengen saya bawa ke tempat museum. Nah kita lagi nyari dulu di Banten Lama kira-kira gimana gitu, cocok atau enggak. Kalau cocok kita pengen bawa anak-anak kita ke sini semua itu kayak gitu, buat melihat mulai dari museumnya, terus juga masjidnya, terus kayak benteng, terus yang Surosoan dan lainnya, yang Kaibon dan lain-lainnya gitu. Kita pengen ngajak mereka tur ke sini gitu, terus sebenarnya kayak gitu. Dikunjungi ya. Ya sebenarnya satu sih, makam Sultan Maulana Hasan dan Sultan Banten, itu aja sih.
di dalam. Iya. Di Kuba namanya. Jadi kalau memang ada mau jarak khusus, misalkan punya pernyataan apa gitu ya, minta ke dalam langsung ke makamnya bisa gitu. Banyak perbedaannya. Dulu kan masih belum tertata, masih belum tertib. Kawasan penduduk dengan kawasan perdagangan itu menjadi satu. Sekarang setelah direvitalisasi ini, pedagang-pedagang kita arahkan oleh tim pimpinan kita di sana, diarahkan, ditempatkan, disesuaikan selayak mungkin. Lalu itu untuk para penduduk sini ya, yang berjualan, yang merasa punya warung-warung yang dulunya sekarang ada dibangun seperti ini. Warung-warung yang ada di sini kita tempatkan dengan tempat selayaknya, gitu kan, pantas di sini begitu kan. Nah, lalu dari tingkat keamanan, dari tingkat segi keamanan, Banten Lama saat ini sangat luar biasa bagi saya, karena bagi saya ya, bagi pribadi saya, pengunjung yang merasa datang ke sini memang benar-benar diamankan. Bila mana beliau datang ke sini dengan tertib, sopan, begitu kan, pengunjung yang datang ke sini dengan tertib dan sopan, insya Allah kami tetap mengamankan seaman mungkin untuk bagi para pengunjung, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak sekali harapan yang ditaruh pada budaya Nusantara. Mungkin secara kesan-kesan lebih ke ini ya, tempatnya udah bagus, mungkin secara sistem ya. Jadi kayak tadi tuh mungkin kalau ada touringnya yang menjelaskan bagaimana sih, sekeren apa sih gitu dulu tuh, gimana perjuangannya, akan lebih seru gitu. Jadi nggak cuma sekedar kita keliling-keliling sendiri yang kadang juga bingung gitu kan, ini mana sini mana kayak gitu. Tapi kalau ada guide-nya itu mungkin akan lebih jelas gitu, kayak sebenarnya ini apa gitu, ini dulu ngapain di sini, dulu perjuangannya kayak gimana gitu, akan jadi lebih enak gitu. Kayak kita bisa lebih menghayati gitu, nggak hanya sekedar jalan-jalan foto-foto gitu, tapi lebih bisa menghayati perjuangannya seperti apa. Baiknya mungkin lebih ke ini ya, tadi sih mereka masih nyimpen bekas-bekas bersejarahnya zaman dulu gitu, sehingga kita yang generasi kesekiannya itu masih bisa buat tahu kalau misalkan oh dulu tuh kayak gini perjuangannya, oh dulu sekeren ini, oh dulu ada ya sistem pengairan yang kayak gini, dulu tuh tempat sholat kayak gini, model kayak gini, batu-batuan yang begini, kita bisa tahu itu dan itu mahal banget kan, sebenarnya benda-benda purbakala gitu. Nah kalau secara ininya mungkin apa ya tadi kayak kita bingung, nggak ada guide-nya. Nah, harapan saya ke depannya nanti semoga ya untuk tim Satgas Banten Lama ini, satu, tetap semangat dalam menjalankan tugas amanah dari pimpinan kita, tetap menjalankan tugas dengan baik dan jujur. Ya artinya mudah-mudahan gitu ya bisa rapih, damai, aman gitu. Udah gitu aja. Peralihan sejarah Nusantara dari dahulu hingga sekarang, banyak sekali harapan yang dituangkan kepada sejarah Nusantara untuk selangkah lebih maju terhadap era globalisasi pada saat ini.